Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini bersama Intan Nurhasana. Kali ini Intan akan berbagi tips nih tentang bagaimana caranya buat siaran radio. Jadi check it out. 90,5 Sultan FM hitsnya Metro Lampung. Assalamualaikum Sultaners. Kembali lagi nih dari Jalan Gejar Dewan tanggal 15A Kota Metro. Dan tentunya dari Gedung Alkin di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Senang sekali tentunya ya masih bersama Intan di sini dalam program Jendela Dunia edisi hari ini Rabu 23 Juni 2021. Nah, kali ini ya, Intan akan berbagi nih tentunya tentang fakta unik dan menarik seputar dunia. So, keep stay tune di Sultan FM. So, terus kali ini Intan akan membahas tentang fakta unik dan menarik nih ya tentang hewan yang ada di dunia. Nah, sebelumnya nih Sultans ya, kita lihat dulu nih bagaimana keterangannya. Selain manusia, hewan menjadi salah satu makhluk hidup di dunia yang memiliki peranan penting untuk menciptakan keseimbangan alam. Tentu ada begitu banyak hewan yang kerap kalian atau saudara lihat secara langsung atau hanya sekedar melalui internet. Nah, Sultaners, namun nih sayangnya ada begitu banyak fakta menarik hewan di dunia yang Sultaners juga banyak yang belum tahu. Dan gak hanya manusia nih Sultaners yang memiliki fakta-fakta menarik, tapi hewan juga punya fakta menarik tentunya. Selama bertahun-tahun, banyak ilmuwan yang meneliti hewan-hewan di dunia hingga menemukan fakta unik di baliknya. Nah, berikut ini ya Sultaners, yaitu fakta unik tentang hewan yang Sultaners belum tahu. Oke Sultaners, yang pertama yaitu adalah burung hantu, yaitu memelihara ular. Wow, kita baru tahu juga nih ya. Burung hantu diketahui bisa menangkap ular kecil dan juga membawa mereka kembali ke sarang mereka hidup-hidup loh. Alasannya, ular memakan serangga dan menjaga bayi burung hantu mereka agar aman. Nah, sebuah studi menemukan bahwasannya burung hantu orang tua secara sadar melakukan ini untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup bayinya mereka. Nah, yang kedua nih Sultaners, beberapa kadal bisa berjalan di air. Intan juga baru tahu ya. Basilisik adalah spesies kadal yang dapat dengan mudah berjalan dan bahkan berlari di atas air. Ini ditemukan di hutan hujan yang sering juga menggunakan kemampuan ini untuk melarikan diri dari predator. Yang ketiga Sultaners, yaitu corak garis hitam putih pada bulu zebra itu adalah penolak alami. Di samping berperan sebagai kamuflase alami, beberapa serangga diketahui bisa dibuat kebingungan nih oleh corak bulu zebra. Nah, menggagalkan mereka mengganggu mamalia berkaki 4 itu. Jadi, ini digunakan untuk mempertahankan dirinya ketika mereka berada di alam Sultaners. Nah, Sultaners jangan kemana-mana dulu nih ya, karena Intan bakal memberikan banyak lagi nih ya fakta unik menarik tentang hewan yang ada di dunia. So, keep stay tune di Sultan FM. Oke Sultaners, itu tadi ya beberapa lagu koleksi dari Sultan FM hitsnya Metro Lampung. Nah, kita bakal lanjutin lagi ya, apa sih fakta unik dan menarik tentang hewan yang ada di dunia. Dan berikut ini adalah untuk Sultaners. Nah, oke Sultaners ya, kita akan lanjutkan lagi nih fakta unik menarik tentang hewan yang ada di dunia. Selanjutnya, BAB setiap hari bisa jadi hal berbahaya bagi kungkang. Wow, kungkang hanya buang air besar seminggu sekali saja nih Sultaners, dan ketika mereka melakukannya, mereka kehilangan 1/3 dari total berat badan mereka. Waduh, kalau misalkan itu terjadi pada manusia, berarti kita bisa kurus cepet dong ya. Nah, kambing gunung memiliki kuku seperti spesies karnivora. Jika hewan karnivora memiliki kuku yang tajam ya Sultaners, tentu ini adalah hal yang biasa. Tapi bagaimana nih jika hewan yang berkuku tajam ini ternyata adalah seekor hewan herbivora? Nah, seekor kambing gunung adalah spesies kambing yang memiliki tanduk sekaligus kuku yang tidak biasa seperti kambing pada umumnya. Pinggiran kuku kambing gunung ternyata sangat tajam Sultaners, dan juga memang didesain khusus agar dapat mendaki dan menampaki pinggiran tebing yang sangat curam. Nah, itulah kegunaan kuku mereka mengapa berbeda gitu ya. Karena dia hidup di alam yang juga berbeda seperti kita, bukan alam yang lain loh ya, tapi di alam mereka adalah mereka biasanya memanjat gunung gitu Sultaners. Nah, oke Sultaners, itu tadi ya beberapa fakta unik menarik nih seputar hewan yang ada di dunia.
Dan buat Saltuners tetap keep stay tune terus ya, karena kita bakal puterin banyak banget koleksi dari Saltuna FM 9. Itu tadi nih salah satu contoh gimana untuk siaran radio. Nah, kali ini Tan bakal berbagi tipsnya ya. Apa aja sih yang harus kita pelajari saat kita mau belajar siaran radio nih. Yang pertama, sebenarnya kita nggak perlu ya kayak kalau kata orang harus punya basically suara yang bagus ataupun kayak punya basically cara berbicara yang bagus. Sebenarnya enggak juga. Tapi kita harus sadari bahwasannya ketika kita mau mencoba itu pasti akan bisa kok. Jadi kalau soal suara jangan hiraukan ya, karena lama-kelamaan kita juga akan punya suara yang sesuai banget sama suara radio nih Saltuners ya, tuh kan jadi ke bawah Saltunersnya. Nah, yang pertama nih, ketika kita siaran radio, emang sih kita nggak perlu kayak memperlihatkan bahwasannya seperti di kamera kayak sekarang ini gitu ya. Tapi ini tadi saya hanya mencontohkan karena kita ada kamera. Jadi sebenarnya kalau siaran radio itu, bagaimana kita bisa gitu ya membawa suasana apa yang kita bicarakan gitu kepada orang lain gitu hanya dengan suara. Bagaimana juga ketika kita ngomong itu mereka siapapun yang mendengar kita di sana gitu itu mereka bisa paham dan mengerti gitu apa sih yang kita omongin gitu. Jangan sampai kayak misalkan kita siaran gitu ya, kita dengan contohkan misalkan selain manusia hewan menjadi salah satu makhluk hidup. Orang yang denger tuh kayak bosen, males, mager, ini orang ngomong apa sih gitu kan. Jadi kita harus belajar di situ gitu ya, harus diperhatikan gitu ya, bagaimana kita harus membawa keadaan yang have fun-nya kita ke audiens ataupun pendengar gitu ya maksudnya. Misalkan gitu ya, pertama itu contoh artikulasi. Nah, artikulasi itu apa? Artikulasi itu adalah bagaimana cara kita berbicara dengan artikulasi yang baik, misalkan A, I, U, E, O. Nah, itu harus terdengar gitu. Jangan sampai kita ngomong, ya kali ini kita bakalan, itu gak ada artikulasinya dan orang gak tahu mau dengerin itu apa sih gitu. Nah, kita contohkan misalkan artikulasinya yang baik nih. Selain manusia, hewan menjadi salah satu makhluk hidup di dunia. Nah, beda gak sama yang kita contohkan ini? Selain manusia, hewan menjadi salah satu makhluk hidup di dunia. Itu udah beda banget gitu ya. Itu yang harus diperhatikan adalah artikulasi. Kemudian yang kedua, selain artikulasi, ketika kita membacakan materi, kita harus masuk ke dalam materi itu. Dalam artian kita itu tahu gitu, meskipun kita membaca ya, kita harus tahu apa sih yang kita sebutkan, apa sih maksudnya gitu, supaya orang juga bisa merasakan, oh maksudnya itu ini loh gitu. Nah, ini kita contohkan. Selain manusia, hewan menjadi salah satu makhluk hidup di dunia yang memiliki. Bedakan dengan misalkan, selain manusia, hewan menjadi salah satu makhluk hidup di dunia yang juga memiliki. Nah, jadi ketika kita bilang menjadi itu berarti seperti menjadi gitu loh. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, selanjutnya yang diperhatikan adalah smile voice kita. Smile voice adalah ketika kita berbicara ini misalkan bisa tersenyum atau misalkan sedih, takut, mengerikan gitu. Jadi itu semua bakalan ada gitu ketika kita lagi siaran radio. Misalkan kita have fun kayak halo assalamualaikum Saltuners, beda dengan halo assalamualaikum Saltuners. Dari situ aja kita dengar udah oh ini have fun loh, bawanya asik, seru gitu kan ya. Beda banget gitu sama yang cuman datar-datar aja gitu. Meskipun kita wajah kita nggak kelihatan nih kayak yang sekarang, ketika didengarkan suara itu bakalan ada perbedaannya gitu. Jadi coba aja ya kalau misalkan kalau nggak percaya nih ya, kita harus tahu dan harus pahami smile voice itu. Dan smile voice itu juga digunakan saat apa? Digunakan saat emang benar-benar itu adalah kata-kata yang memang harus smile, harus senyum seperti itu kan. Beda dengan contohnya misalkan hewan itu sudah akan memakan anaknya sendiri. Beda sama kita bilang hewan itu sudah akan memakan anaknya sendiri. Nah, jadi itu nggak sesuai gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan juga gitu, selain smile voice, itu adalah bagaimana intonasi kita. Kalau intonasinya juga nggak tepat, ya didengar sama orang juga kurang enak gitu. Jadi
bukan mungkin orang banyak bilang ya kalau misalkan orang siaran radio itu agak alay ya, lebay gitu. Tapi kalau kita nggak seperti itu, nggak mendalami apa yang kita ucapkan, orang yang mendengar akan bosan gitu. Jujur aja sih sebenarnya hal-hal yang harus diperhatikan, paling diperhatikan adalah bagaimana orang bisa memahami apa yang kita ucapkan, itu aja sih sebenarnya. Cuman ya kita harus pahami artikulasi, kemudian pahami smile voice, kemudian intonasi juga gitu ya, nggak boleh terlalu cepet, nggak boleh terlalu lambat, dan juga harus pas gitu, sedang-sedang aja. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba, yang penting kalau misalkan lagi mau siaran radio nih, tipsnya yang pertama itu dibaca dulu materinya. Nggak apa-apa kok, nggak ada salahnya kita buat baca materi, nggak ada salahnya. Karena kita bukan yang harus bakal ditonton banyak orang gitu ya, kecuali kalau misalkan emang kita udah internasional atau udah nasional banget, udah sering ketemu artis atau lainnya gitu, jadi kayak kita harus pahami materi itu. Nah, jadi kalau misalkan baca itu usahakan kita harus baca terlebih dahulu sebelum kita siaran, karena supaya mulut kita ini sudah terlatih untuk mengucapkan huruf-huruf itu ataupun kalimat ataupun kata itu. Karena kalau misalkan kita masih belepotan, kadang memang suka yang tahu suka salah gitu. Jadi supaya itu menghindari hal-hal itu, kita coba dulu untuk praktekkan membaca dulu sebelum kita siaran gitu. Dan juga harus diperhatikan adalah timing. Kenapa? Karena kita harus ada typing di situ. Typing itu untuk apa? Typing itu kita ada menyusun lagu di media kita, di laptop kita atau komputer kita, untuk kita susun supaya genrenya apa lagunya gitu, dan juga misalkan lagunya yang slow ataupun yang ngebeat gitu, dan lagu-lagunya yang zaman kapan, misalkan tahun 2000-an, tahun 90-an, jadul, bahasa Inggris, Indonesian, K-pop ataupun apapun, itu kita punya standarisasi masing-masing. Jadi gak bisa disamakan dari semua radio ya teman-teman, tapi yang perlu kita samakan adalah bagaimana menyamakan genre. Yang pertama, menyamakan genre, terus juga membedakan misalkan memang di tipe misalkan posisi kita kayak salam-salam, kirim salam, request lagu, itu orang bebas mau pilih lagu apa aja. Mungkin hanya kita batasi, misalkan dari kita nggak mau lagu dangdut, is okay, berarti nggak ada lagu dangdut, tapi bebas mau milih lagu apa aja dan akan kita play gitu. Jadi supaya itu juga buat menarik perhatian audiens, supaya mereka seneng dengar kita, apa yang mereka mau harus kita turutin gitu, Soultuners kan jadinya teman-teman. Nah, jadi itu harus diperhatikan buat semuanya, dimanapun radio itu bakalan sama gitu, tetap ada pemisahan genre juga, namanya Indonesia atau Inggris, dangdut atau lain sebagainya. Nah, itu yang harus diperhatikan ya buat teman-teman semuanya. Intinya semua dari apa yang sudah kita sebutkan adalah belajar dan belajar, mencoba dan mencoba. Jangan sampai lelah gitu ya, lelah buat mencoba, lelah buat belajar. Kalau misalkan kita dari awal udah capek gitu, ya gimana mau dilanjutkan gitu. Intinya terus cari ilmunya, terus gali ilmunya, cari pengalamannya, insya Allah deh nanti kedepannya bakalan sukses gitu. Oke, thank you. Sekian dari Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.